Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bisa bertemu lagi ya di pelajaran sejarah Indonesia, belajar sejarah bareng Bu Fitri. Ya. Gimana? Siap belajar sama Ibu? Coba Ibu tes dulu kesiapannya ya, jargon kita historistik. Silakan KM-nya ya, dipersilakan untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya di pelajaran hari ini kita bisa mendapatkan manfaat. Berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing, berdoa dalam hati mulai. Selesai. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ansal ya. Oke, selanjutnya Ibu mau mengecek dulu ya kehadirannya ya. Gimana ini hadir semua? Hadir ya, kayaknya hadir semua ya. Betul? Tidak ada seksi absensi. Siapa Rama? Hadir semua? Hadir, Bu. Oke ya, coba dilihat dulu sekelilingnya masih ada sampah enggak? Coba Aida, maaf sampahnya dibuang dulu ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, coba Ibu ingin mengingatkan kalian ya. Bukan mengingatkan sih, lebih ke ngecek kalian masih ingat atau enggak materi yang sudah kita pelajari sebelumnya di minggu kemarin tentang apa? Demokrasi terpimpin. Nah, kemarin itu dibahas kalau demokrasi liberal itu sistem pemerintahannya itu ternyata tidak langgeng gitu ya, selalu berubah atau ya silih berganti gitu ya. Apa hubungannya? Masih ingat nggak? Coba apa hubungannya Soekarno sama bubarnya demokrasi liberal? Atau apa hubungannya, kaitannya Soekarno dengan masa yang akan datang setelah demokrasi liberal? Ya, kita lanjut. Nah, ini ya. Jadi sebelum kita ke materi, Ibu mau ngasih dulu nih penguatan buat kalian, manfaat gitu ya. Manfaat belajar sejarah itu buat apa sih? Kan kalian suka banyak yang bilang ya, kalau sejarah itu mah masa lalu, ngapain diingat-ingat, yang lalu mah biarlah berlalu. Kita song-song masa depan. Padahal konsepnya gitu nggak? Bisa dibilang gitu, Bu. Yang lalu biar berlalu gitu? Iya. Iya, Bu. Ya, yang mau ada. Move on. Nah, pintar kata Nur harus dijadikan Pelajaran. Jadi belajar sejarah itu bukan tentang mengenang masa lalu tentunya, tetapi masa lalu itu bisa kita ambil hikmahnya. Nih, Ibu ambil dari Ibu ambil dari seorang motivator ulung namanya Ahmad Bu Adi. Nih ya caranya. Kalau Ibu bilang Marina, kalian tangannya ke diri sendiri. Marina, ya. Kalau Ibu bilang menari, kalian tangannya kayak menari. Menari. Terus kalau Ibu bilang menara, tangannya ke atas. Menara. Nih ya, tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi kita belajar hari ini tuh buat apa sih, gitu ya. Jadi nih, setelah kalian nanti belajar dengan menggunakan memodel pembelajaran problem based learning. Jadi hari ini Ibu mau belajar dengan model problem based learning. Dari bahasanya aja kan problem, berarti kita akan belajar dengan berpusat pada masalah. Sekarang kalian, jadi hari ini kita mau belajar tentang apa? Demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin ya. Terutama dalam materi kebijakan politiknya. Sebelumnya kalian sebelum Ibu bilang demokrasi terpimpin, ada yang udah pernah dengar nggak sebelumnya gitu tentang demokrasi terpimpin itu apa? Oke, Sani, gimana Sa? Jadi demokrasi terpimpin itu sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan atau pemikirannya tuh berpusat pada Presiden Soekarno. Oke, bagus. Kita masuk. Ibu minta kalian baca dulu modul 5 menit aja, ya. Baca dulu modul. Nanti kemudian Ibu akan meminta kalian siapa yang berani untuk review apa yang kalian baca. Oke?
silakan modulnya bisa modulnya bisa diunggah di sini ya. Nah, silakan scan barcode-nya. Buka, Aul. Bisa ada? Oke. Ada? Ayo buka asal. Ayo serius belajar kelas 12 nih. Harus lebih semangat, fokus. Ya, ada Ai? Ada Bu Ai nih, Aida ini. Ada? Nah, silakan dibaca. Nanti Ibu minta ada yang mereview apa hasil bacaannya, ya. Jangan ada yang buka yang lain ya, HP-nya dipakai membaca. Boleh. Ya, sok boleh. Di sini saya akan mereview sedikit apa yang sudah saya baca tadi. Yang sudah saya baca tadi mengenai demokrasi terpimpin, mengenai latar belakang dari demokrasi terpimpin. Latar belakang dari demokrasi terpimpin sendiri terjadi karena terjadinya ketidakseimbangan ataupun permasalahan politik pada masa demokrasi liberal. Ya, jadi pada intinya modul itu tentang apa? Tadi yang kalian baca modul itu, nah ya, demokrasi terpimpin. Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang demokrasi terpimpin. Cuman kalau kita belajar tentang demokrasi terpimpin pasti luas bahasannya. Ya, kenapa? Karena yang dibahas itu ya segala sesuatu yang ada pada masa demokrasi terpimpin. Mulai dari kehidupan politik, ekonomi, ya, apalagi kebudayaan, pendidikan dan sebagainya gitu ya, sosial. Tetapi yang kita bahas hari ini itu hanya tentang kebijakan politiknya saja ya. Jadi kehidupan politik yang kita khususkan, kebijakan apa aja sih yang diambil sama Insinyur Soekarno sebagai penggagas demokrasi terpimpin pada masa demokrasi terpimpin. Katanya demokrasi terpimpin itu punya ciri satu, dominasi presidennya menguat ya. Jadi karena ada konsep demokrasi yang dipimpin, jadi seolah-olah presiden itu, Insinyur Soekarno itu merasa bahwa dia adalah pemimpin satu-satunya. Ibu mau bagi dulu kelompok ya. Di sini Ibu udah bagi kelompok jadi 4 kelompok. Pembagian kelompoknya secara heterogen ya. Jadi udah Ibu acak gitu ya. Nih Ibu sebutkan pembagian kelompoknya sebentar. Kelompok 1 ya, Aini ya, ada Aida. Oke, perhatikan dulu gimana tata caranya ya. Jadi Ibu akan sajikan dalam sebuah LKPD permasalahan itu ya. LKPD-nya bisa di sini kalian scan ya. Tap kameranya, arahkan ke sini. Ada juga linknya, udah Ibu share di grup kelas ya. Jadi ini berbentuk live worksheet. Jadi kalian mengisinya bukan lagi di kertas, tetapi ini udah paperless. Jadi ngisinya LKPD-nya langsung di HP masing-masing. Dibuka nanti link atau ini barcode-nya. Jadi selain kalian menjawab, ingat kalian diminta membuat esai. Kalau ada kesulitan jangan lupa ditanyakan ya. Jangan ragu buat bertanya. Sok diskusi. Jadi diskusikan. Dibagi-bagi tugasnya. Ada yang mengerjakan, ada yang mencari membuat esai, ada yang nanti ditunjuk sebagai presentator. Silakan. Yang itu apa? Isinya berapa menit? 20 menit cukup? Kurang. 25 menit. 25 ya. 1 jam. Ya, oke. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti jangan lupa disubmit setelah kalian beres mengerjakan LKPD. Ayo jangan dulu. Oke, sudah ya. Semuanya sudah masuk di Google Live Worksheet Ibu. Kenapa nih Mas? Kenapa? Ya sudah kan isinya sudah aja biarin kalau simak. Oke ya. Sekarang kita lanjut ke tahap presentasi. Sudah ya? Semua
Siap? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu dan Nini Aksal. Kami dari kelompok 1 hendak mempresentasikan dengan tema politik mercusuar. Apa itu politik mercusuar? Politik mercusuar merupakan politik yang dijalankan untuk menjadikan Indonesia sebagai mercusuar yang menerangi jalan bagi kekuatan baru yang tumbuh di dunia ini. Politik mercusuar pernah dijalankan oleh Insinyur Soekarno pada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1957 untuk politik luar negeri. Kemudian pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia telah mencapai prestasi, yaitu menjuarakan negara-negara di dunia, terutama Asia dan Afrika, untuk tidak berpihak pada salah satu blok yang sedang berseteru perang dingin. Pada saat itu yang sedang berseteru adalah blok timur dan blok barat, serta mendukung adanya kemerdekaan bagi negara-negara di Asia Afrika melalui gerakan non-blok yang dilaksanakan pada konferensi tingkat tinggi atau disebutnya KTT non-blok di Bandung pada tahun 1955. Presiden Soekarno menjelaskan doktrin yang berisi bahwa dunia terbagi menjadi 2 blok, yaitu Old Defos atau dalam kurung Old Established Forces dan Nevos atau dalam kurung juga New Emerging Forces. Soekarno berkata bahwa semua ketegangan ini berasal dari pertentangan yang disebabkan oleh Orde Lama dan negara-negara yang baru ada. Imperialisme, kolonialisme, dan neokolonialisme adalah paham-paham yang dibawa oleh negara kapitalis barat. Kemudian Di sini saya akan menjelaskan dampak positif dan negatif politik mercusuar saat ini. Yang pertama, ada dampak positif, dapat menimbulkan kebanggaan bagi bangsa Indonesia karena politik menghasilkan bangunan-bangunan mewah yang bisa dinikmati masa kini seperti Gelora Bung Karno, Hotel Indonesia, dan Monumen Nasional. Dan untuk dampak negatif itu sendiri, yaitu bagi ekonomi Indonesia karena memperbesar pengeluaran negara setiap tahunnya. Pengeluaran negara yang membengkak salah satunya berdampak pada tingkat inflasi sekitar 600% di dekade 1960-an. Oke, sekian presentasi dari kami mengenai politik. Presentasi sudah selesai. Nah, oke, karena ini sudah beres juga ya materi yang disampaikan. Coba Ibu pengen kalian menarik kesimpulan. Jadi setelah kita belajar demokrasi terpimpin, kesimpulan apa yang bisa dicoba? So, setelah tadi kita belajar demokrasi terpimpin, ada kata-kata apa aja yang terngiang di pikiran kalian? Demokrasi. Oke, jadi pembelajaran untuk kita agar sebagai agar bisa menjadi seorang pemimpin yang baik. Tetapi harus ditekankan, Insinyur Soekarno juga adalah pemimpin yang baik. Negara ini bisa jadi negara besar karena dari Insinyur Soekarno. Cuman mungkin ada beberapa kebijakan yang memang dinilai menyimpang dari demokrasi. Yang mungkin berarti nanti Ibu akan mengadakan kuis di luar pelajaran karena kuisnya itu via kuisis, jadi bisa di mana saja. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa supaya kita selamat di perjalanan dan sampai rumah dengan baik. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, dalam hati mulai. Jabri salam.